Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para jamaah sekalian, bil khusus para guru, para ustaz, para kiai, para sesepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah yang diketuai oleh Bapak Asfi Febrian ya, Singatang Jasmara ya, alhamdulillah, dan para hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puja serta puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat serta karunia-Nya. Yang paling terasa mungkin nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan nanti dilanjut dengan sholat tarawih dan ditutup dengan witir alhamdulillah. Salawat mengirim salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di malam yang ke-10 ya, di bulan Ramadan ya, alhamdulillah. Berarti kurang lebih kita sudah melaksanakan puasa selama 9 hari. Yang 9 mah ada yang udah jebol? Ibu-ibu? Soalnya kalau perempuan jebol hal yang wajar. Kalau laki-laki sampai jebol berarti dipertanyakan kejantanannya. Makanya nih para perempuan hati-hati, jangan mau sama cowok yang gak demen puasa, maka dipertanyakan kejantanannya. Nah itu. Kalau perempuan suka ada tamu, soal laki-laki tamu dari mana? Tamunya beda ya. Kalau perempuan makanya jebol mau wajar perempuan, laki-laki jebol berarti dipertanyakan kejantanannya. Sekarang kita sudah masuk di malam yang ke-10 tarawih, yang mana sering kita dengar 10 pertama berupa rahmat dari Allah, 10 kedua turun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, 10 ketiga turun itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Sekarang bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan ketiga hal tersebut? Sedangkan tujuan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sudah jelas, la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Takwa artinya takut. Kalau kita sering dengar di khutbah Jumat, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Nah, kita di bulan puasa ini sedang dididik menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa Ramadan ini, tujuan ibadah di bulan Ramadan ini agar puncaknya nanti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang caranya bagaimana agar kita
kita bisa memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan takwa kita, meraih rahmat, meraih ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti apa, puasa seperti apa yang bisa nanti jadi tujuan akhir kita, yaitu bertakwa dan Allah turunkan kepada kita rahmat dan ampunannya kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, puasa yang berkualitas. Sering kita dengar, jangan sampai kita jadi orang yang sia-sia. Ketika puasa hanya mendapatkan lapar hausnya saja. Disebutkan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min shiyamihi, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma dapat lapar sama hausnya doang. Rugi. Puasanya sah, gak batal, karena dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala, yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Tapi ada sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Rugi kalau kita cuma dapat lapar sama hausnya doang, tidak dapat apa-apa, sedangkan sudah capek nahan lapar, sudah capek nahan haus, sudah capek nahan nafsu, segala macam kan ditahan sama kita, tapi nggak dapat apa-apa. Bagaimana cara menghindarinya? Orang-orang yang nanti pahala puasa yang hilang cuma dapat lapar sama hausnya doang. Pertama, orang yang ketika bulan Ramadan puasa sama puasa, tapi tidak meninggalkan omongan-omongan yang keji, tidak meninggalkan omongan-omongan yang kasar, apalagi omongan tersebut bisa berpotensi menyakiti hati orang lain. Puasanya nggak batal, cuma nggak dapat pahala puasanya, cuma dapat lapar sama hausnya doang. Apa lalu ghibah, ngomongin orang lain, ngabuburit, asik, ngobrol-ngobrol, ngomongin orang lain, ngabuburit setengah jam lagi buka, kemudian ketahuan buat takjil sama Cindo buat takjil. Makanya dari jam 3 tuh udah standby, kalau pengen takjil sama anak-anak standby. Jangan sampai kalah nanti orang nggak puasa ikut-ikutan nyari buka. Ghibah, saya mah nggak ghibah, saya bener. Justru karena bener namanya ghibah. Kalau bohong namanya fitness. Kalau bener namanya ghibah. Justru karena bener, karena kejelekannya bener itu kita omongin. Kalau bohong namanya fitnah, itu bisa merusak pahala puasanya. Yang kedua, biar tujuan kita la'allakum tattaqun tercapai, sering kita dengar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw man qoma, dan seterusnya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasul, di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Tanbihul Qaul, syarah daripada kitab Ulumul Hadis karangan Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, disebutkan makna hadis iman itu apa? Imanan itu artinya apa? Maksudnya apa? Ternyata kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi adalah i'tiqadan atau mengi'tiqadkan bahwasanya puasa Ramadan itu benar-benar kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar-benar yakin bahwa puasa Ramadan ini wajib, bukan sunnah, bukan apapun, tapi kewajiban, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahala puasa Ramadan mah gak spesifik disebutinnya, gak ada tuh orang puasa balasannya begini, gak ada, gak spesifik. Di hadis pun gak disebutkan, cuman ada hadis surga babul royat, itu pun orang surga buat orang-orang yang berpuasa, tapi nggak ada secara spesifik seperti sedekah, seperti ini itu. Karena apa? Di hadis qudsi pun ada, di Bukhari pun ada, as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarkan
langsung membalasnya, langsung mempahalainya, langsung buat Allah puasa malam. Jadi nggak ada spesifik pahala puasa, nggak ada yang spesifik disebutkan begini. Makanya kalau mau puasa kita berkualitas, jangan hanya nahan lapar dan nahan haus. Ini kan imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu menahan dari segala hal. Ya nafsu makan, nafsu minum, nafsu pengen merokok, nafsu pengen ngopi, nafsu pengen apa aja berdua. Hati-hati. Ayo, apalagi kita orang susah, kalau udah susah jangan laku. Udah miskin jangan penting udah miskin. Sebab dulu ada akhir Pak, baru 10 menit dari kata-kata ogas masih. Sebab ada zaman Rasul dulu, lapar lewat ketahan, puasa ketahan, pengen ngopi ketahan, pengen ngerokok nggak ada waktu Rasul. Pengen apa? Ternyata ketika Rasul di Bukhari ada, ini masyhur di Bukhari, di Muslim pun ada disebutkan ketika Rasul sedang mengumpul dengan para sahabat, datanglah datang seorang laki Rasul lagi ngumpul sahabat, datang seorang laki-laki, mukanya muka panik, langsung ya Rasulullah halaktu, celakalah aku ya Rasul. Kenapa kecelakaannya kata Rasul? Wah, apa kata orang-orang Marufah? Wah, kenapa sudah halaktu ya Rasulullah, celakalah aku. Kenapa ya Rasul? Aku telah bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan puasa, bulan Ramadan, fi nahari Ramadan. Siang-siang hati-hati yang punya bini, hati-hati. Kalau saya insya Allah potensi itu belum ada sekarang ya, karena ya udah TTA. Halak ya Rasulullah, saya telah bersetubuh dengan di siang bulan puasa. Gimana ya Rasul? Kata Rasul, pertama kalau bahasa kita mah gampang, diomelin dulu. Rasul habis siang final hari Ramadan, kalau malam siang tak dulu kalau siang hari dulu. Iya, yang halal semua diharamkan kalau siang bulan puasa. Apa kata Rasul? Oh begitu. Apakah kamu punya budak untuk dimerdekakan atau hamba sahaya? Gak punya ya Rasul. Sekarang budak udah gak ada, hamba saya gak punya ya Rasul. Terus apakah kamu sanggup berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut? Gak sanggup ya Rasul, boro-boro 2 bulan. Ini aja baru 1 udah jebol. Ini aja baru 1 udah kelanggar. Kata si Rasul tersebut. Oh gak bisa juga. Apakah kamu punya harta untuk disedekahkan kepada anak fakir miskin? Boro-boro ya Rasul. Boleh tanya sama orang-orang desa di antara 2 perbatasan di Gunung Pasir untuk kata hadis tersebut. Saya yang paling belacak, saya yang paling miskin. Jadi gak mampu, suruh puasa 60 hari bayar kifarah gak mau, ngasih makan orang fakir miskin gak mampu, budak kagak punya. Akhirnya gak bisa dibayar, hati-hati kalau melanggar. Dan puasa 2 bulan itu Pak, itu berturut-turut. Contoh bapak udah puasa bayar itu hari ke-59 jebol, ulangan dengan 1. Dan opsi ketiga nggak boleh dipakai kalau belum nyoba opsi yang kedua. Opsi ketiga nih, hasil makan fakir miskin 1 hari 1 mulut, itu nggak bisa dipakai kalau opsi kedua belum dilaksanakan. Hikmahnya apa? Udah kita mah jangan bertingkah, jangan banyak cacicu, semampu kita. Kalau bisa istighfar, mastata'tu, ibadah kepada Allah semampu kita. Biarpun kita nggak bisa ngambil semuanya, minimal jangan sampai ninggalin semuanya. Terakhir apa? Kata qaidah usul fikih, alam yudraku kullu la yudraku kullu usul fikih. Barang siapa yang nggak bisa ngambil semuanya, yang nggak bisa ngerjain semuanya, minimal jangan sampai ninggalin semuanya. Witir nggak bisa 11, ya 3. Contohnya ngaji nggak bisa 10 juz sehari, ya 1 juz. Nggak bisa 1 halaman. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya,
jangan sampai ninggalin semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih keistiqomahan kepada kita semua, kasih kekuatan kepada kita semua, kasih rezeki yang luas, yang halal, yang berkah